Sambutan dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Amin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Amin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Al-mukarram para alim, para kiai, para nyai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus panjenenganipun Ibu Profesor Dr. Haja Ismawati Hafid selaku Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, para sepuh Bunyai Hajah Faridah. Ini dulu serangan nyalan-nyalan nggih. Kula sing nem nyuwun ngapunten nih. Sahabat kami Ibu Dr. Hajah Siti Komariah ini dulu di PMI-nya bareng. Waktu di PMI seneng apa? Debat. Barang jadi bupati aku rawani debat. Kilingan tok zaman biyen. Yang kami hormati pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan, khususnya yang baru saja dilantik, pimpinan badan otonom ya, baik dari Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, dan pimpinan anak cabang Muslimat NU se-Kabupaten Pekalongan serta hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di sini mewakili ketua Bapak Kiai Haji Muslih Hudori yang pada hari ini kemarin WA saya tidak bisa hadir karena kebetulan, bukan masalah dadak-dadakan bukan, tapi karena kebetulan pada hari ini beliau itu buka kantor kepala aliyah yang baru. Acaranya ada manakibah, nariahan. Karena beliau kepala sekolah jadi harus berada di tempat itu, sehingga mengutus saya. Karena biasanya kalau muslimat itu Pak Yai Muslih sendiri yang hadir, jarang-jarang diwakilkan ke saya. Mungkin karena kelihatan muda saja, mungkin kan yang hadir ibu-ibu. Pak ngomong ibu-ibu wis tuwa ya ora penak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa pesan dari Bapak Ketua. Yang pertama, beliau menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, beliau menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja lebih lancar. Dan saya yakin melihat personal yang begitu hebat, ya personalnya hebat melebihi NU dari gelarnya. Gelar-gelar itu kan hebat-hebat sekali itu. NU kalah lah. Saya yakin apa yang diciptakan dalam organisasi Muslimat di Kabupaten Pekalongan insya Allah akan tercapai dengan baik. Yang ketiga, pimpinan atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Muslimat NU masa bakti atau periode 2016-2021. Karena apa? Kebetulan saya berada di wakil ketua bidang sumber daya manusia, jadi selalu koordinasi dengan Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, tahu persis kinerja dari periode yang lalu. Mudah-mudahan yang baru ini ke depan lebih baik. Saya mengapresiasi apa yang tadi disampaikan, terpilih sebagai dilatih oleh Yusef Madina. Ini Madani. Saya tidak begitu ngerti ini.
Tetapi ingin saya ingatkan ibu-ibu sekalian bahwa kita ini di Nahdlatul Ulama, saya gambarkan di NU, melaksanakan hitoh itu sekarang sudah hampir 40 tahun. 15 tahun hitoh NU yang sebenarnya grand skenarionya itu adalah menempatkan NU berasas tunggal Pancasila. Tetapi awal dari 1984 sampai 1988 itu ricuh terus masalah politik. Sampai-sampai ketua umum kita pada saat itu, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mengatakan NU tidak kemana-mana, tetapi berada di mana-mana, karena tarik menarik politiknya sangat hebat. Sehingga ini diakhiri ketika era reformasi, PBNU dalam satu dialog debat yang sangat keras, yaitu apakah NU akan jadi partai atau NU tidak jadi partai. Dua kelompok ini di PBNU sangat kuat, sehingga diambil jalan tengah, NU bukan partai, NU mendirikan partai. Nah, partai ini kan rumah warga NU ini gemerungsung, jare PDI sama Golkar wis kita ya metu dek P3 ra mlebu ring PDI utawa Golkar. Jare P3, wong hitoh ku kan organisasine, wonge ora hitoh, wonge sing butuh nang P3. Gontok-gontokan itu kemudian diakhiri dengan dibuatkan rumah politik namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah setiap warga NU harus masuk? Saya katakan tidak. Karena itu hanya rumah solusi ketika terjadi dialog debat-debat di PBNU. Tapi yo opo tego wong sing digawe karo PBNU ora dibela. Kan ngaten nggih. Nek ora wajib sampean ora kudu mlebu ning PKB lah, tapi opo tego kae sing digawe para yai sepuh PBNU mosok ora didukung. Ini niki masalah urusan politik. Tetapi ingat organisasi kita itu hitoh. Sehingga dari 1988 khususnya sampai 2012 NU punya kerja lagi. Namanya apa? Hitoh ini digarap untuk merubah image jamaah menjadi jamiyah. Jadi gerombolan menjadi organisasi. Setelah di tahun-tahun 2012-an NU bingung kader entek, Pak. Kader iki ndi sing asli militan NU, kok pemahamannya wis morak-marik terhadap NU. Akhirnya oleh PBNU dibuatlah pengkaderan namanya adalah pendidikan kader penggerak NU. Pada saat itu didirikan agar pemahaman NU di generasi kita ini tidak melenceng sesuai dengan sebagaimana didirikan pada tahun 1926 ini. Terus jalan sampai sekarang, Bu. Punya kerja lagi namanya Nahdlatul Saniyah. Kebangkitan kedua Nahdlatul Ulama besok periode ini selesai. Tahun 2026 kalender Masehi. Nahdlatul Saniyah apa? 100 tahun umurnya Nahdlatul Ulama. 1 abad Nahdlatul Ulama. Maka muktamar kali ini mengambil tema 1 abad Nahdlatul Ulama. Ini penting diketahui. Orang rame-rame ke sana semua. Kader memikirkan tentang hitoh digeser menjadi hektoh struktur. Struktur dibenahi, struktur didandani dan seterusnya. Ada yang hilang sekarang Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih ada Nahdlatul Saniyah? Ya ini tadi dialog tahun 1998 dicampur dengan adanya seorang ya mau ngomong peramal, masuk NU percaya karo peramal, tapi orang ini meramalkannya pas bahwa di usianya yang ke-100 tahun ada 2 organi besar di Indonesia akan hancur karena kelemahannya masing-masing. 1, Muhammadiyah akan hancur karena Muhammadiyah tidak punya basic yang rekat. Kedua, NU akan hancur karena NU tidak bisa mengelola organisasi dengan baik. Rumor ini kemudian dibenahi. Semua lini dari NU memperbaiki sistem organisasinya. NU mulai rame-rame, struktur dibenahi dan seterusnya. Nah, ini sudah jalan. Apakah hal itu terbukti? Ya kita tidak perlu ngomong
sahabat kita di tetangga kita tidak perlu, tapi kita lihat keadaannya setelah 2009 betul-betul mengalami masa yang kurang bagus. Nah, kita ini sekarang mau menghadapi tahun 2026. Apa coba yang kita rasakan sekarang? Hebat pengurusnya tadi kan, hebat-hebat semua. Tapi mari kita kembali. Yang namanya organisasi, ya, khususnya kami di NU, ini sedang membenahi Bapak Ibu. Saya tanya kepada sekretarisnya, pernah enggak rapat fatayat NU pernah ngomong ini rapat apa? Undangan rapat pleno, pernah enggak? Mesti gawe undangan yuk, undangan tok. Padahal itu ada makna. Nun sewu niki Bu Nyai nggih, nun sewu. Ada makna di NU begitu, Pak. Kemarin kita mulai kritisi Suriah. Saya minta maaf selaku Tanfidiah, minta maaf. Tetapi dari sisi organisasi kalau keliru kita katakan keliru. Kan di rapat NU itu kan ada rapat harian Suriah, rapat harian lengkap Suriah, rapat Tanfid harian Tanfidiah, rapat lengkap rapat pleno, ada rapat pleno lengkap dan seterusnya. Tapi tidak pernah undangan yang dibagi ke kita untuk rapat itu rapatnya apa? Ini tidak pernah. Itu menandakan kita ternyata belum hitoh di bidang manajemen organisasi. Oleh karena itu pesan kami selaku pengurus cabang ini wanti-wantilah, monggo muslimat juga punya peraturan dasar, peraturan rumah tangga, punya PPOA, kan gitu Bu ya, bukan ya? Karena saya itu dari Ibnu, Ansor, PMII, sekarang di NU, jadi komplit. Nek kondongnya saya rada pintar, saya rada ngerti itu. Pokoknya kurungune lagu-lagu Ibnu, PBNU dan seterusnya itu kita ngerti. Hanya muslimat memang saya belum pernah bareng-bareng ada muslimat jadi belum ngerti. Ini ya, tolong diingat itu tentang peraturan dasar, peraturan rumah tangga, peraturan pelaksana organisasi dan administrasi, tolong mulai dilihat lagi di muslimat. Sehingga tadi pelatihan-pelatihan yang tadi kita terima, punya Renstra dan sebagainya, tolong diaplikasikan, diimplementasikan ke sistem organisasi kita. Sebab sistem organisasi kita itulah ciri dari kita. Kalau yang dari luar bagus untuk meningkatkan SDM kita. Kita jadi ngerti apa itu SOP. Kita jadi ngerti apa itu Renstra. Kan gitu ya. Tapi kita lihat yang ada di diri kita masing-masing. Ini saya sampaikan kenapa? Karena di NU juga sekarang sudah mulai kritis ke situ, Pak. Tidak bisa rapat harian mengalahkan pleno. Saya sampaikan. Pernah satu kali rapat musyawarah kerja cabang. Saya bantah. Mosok muskercap ngeritiki konferensi. Salah. Tidak boleh musker kalau tadi rakor dapat koordinasi rakor tidak boleh mengalahkan hasil konferensi. Yang ibu muslimah konferensi sudah memutuskan karena itu rapat tertinggi kita terima, kita jabarkan melalui kalau di NU muskercap. Tidak boleh ngotak-ngatik hasil dari konferensi, bolehnya menjabarkan, baru nanti dilaksanakan menjadi program kerja yang skala prioritas. Ini untuk kita mulai pahami lagi. Karena apa? Ya ke depan kita lihat sekarang ini nampaknya kita harus tambah satu hitoh lagi. Namanya hitoh kultural. Jenengan kerasa kepora. Wong NU karo wong NU dengan adanya teknologi. Wong ketahu maya depan-depan ucapan selamat hari raya Idul Fitri lewat WA. Piye, Mas? Marilah kau ibu muslimah, Nahdlatul Ulama dan setia. Bukan sarana semuanya, bukan. Wong arep omah ya parani silaturahim bodho no ya ra kaiki. Wong arep omah kok WA. Sing nyengite meneh bojonan WA-an. Bu siap. Ya ora komunikasi ra. Coba kita pilih sosial media
itu hanya sarana mempermudah kita di era digitalisasi sekarang ini, di era komputerisasi sekarang ini. Tetapi bukan segalanya, termasuk undangan rapat. Kalau memang memungkinkan kita kasih. Ini yang kita masih kritiki di NU. NU dulunya selalu apa, pakai WA. Ini ada Mas Aji itu pakai WA sebar. Ternyata WA itu kalau hari ini masuk 1, besok masuk 5, yang 1 sudah lupa, ganti yang 5. Akhirnya yang rapat yang datang sedikit diberi apa? Diberi undangan yang manual lagi, ketikan lagi. Ini jangan terus meremehkan. Boleh, kita tidak apa-apa karena kemajuan memang membutuhkan itu. Tetapi dalam hal-hal tertentu kita harus gerakkan hitoh kultur kita, silaturahim, ya. Jangan ada WA dengan Bunyai Hajah Faridah silaturahim sungkan WA ngapunten Bunyai. Ya ndak, kita tetap silaturahim. Ini apa? Persaudaraan, persatuan kita di muslimat semakin raket. Ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Di NU kami merasakan hal yang sama. Sekarang saatnya bareng-bareng, terutama ibu-ibu muslimat ini yang bogol pertama di masyarakat, yang paling dekat, paling mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Ini kultur, ini hitoh kultural kita ini kita galakkan lagi, sehingga kita sesama warga NU. Ini kenapa saya sampaikan, coba mari kita eling-eling. Setiap ada sesuatu seolah-olah orang di luar struktur itu kaya wong asing. Nekani acarane NU ki kaya wong asing. Aku duduk pengurus NU, diundang acarane NU, kuwi aku kaya wong asing. Dadi teko ki kaya nekoni wek sapa kok gitu. Nah ini nanti kita rumuskan, akan kita rumuskan di PCNU. Salah satunya adalah turba ke ranting-ranting, dekat dengan ranting dan seterusnya. Nah, metode ini sangat praktis kita gunakan. Kita niru dari presiden kita Pak Jokowi, begitu hebat kalau datang ke suatu daerah rakyat nyambut dengan hebat. Nah, coba dimulailah. Ketua cabang muslimat datang ke daerah, oh itu salaman kabeh kan asik. Sampun nggih Bu. Nggih waktu nuwun Bu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mari bersama-sama di NU, baik di IPNU, Ansor, Fatayat, monggo bareng-bareng. Ya, kita mulai benahi, tetapi ingat jalan organisasi kita jangan sampai lepas dari rel yang ada, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan pelaksana organisasi. Apapun itu yang perlu kami ingatkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu muslimat, hanya mengingatkan saja, Ibu Ketua Cabang hanya mengingatkan, jika muslimat cabang mengadakan acara di satu MBC, saya hanya minta saja, saya kok tidak lihat ini Ketua MBC-nya. Mestinya Ketua MBC-nya juga kasih undangan untuk pembukaan. Ini saya sampaikan tidak hanya kepada muslimat, juga kepada Ansor, kepada Fatayat, IPNU saya sampaikan. Karena satu saat kalau misalnya saya suruh makes, biasa saya nelpon ke ketua MBC, olahraga yuk, teko bareng, biasanya gitu. Hanya sekedar ini aja, bukan masalah, hanya sekedar mengingatkan saja. Apapun, karena ini pengurus pimpinan yang baru, ini mohon dipahami. Terus yang perlu saya ingatkan lagi, tidak ngerti ini sesuai ADART-nya, kalau badan otonom itu selalu dipanggil pimpinan. Ini ya Mbak acara ya. Kalau NU walaupun ranting ya juga dipanggil pengurus. Saya masih dapeti di Wonopringgo pimpinan ranting Nahdlatul Ulama. Takon dunke Bu, dunke ganti pengurus. ADART-nya tidak bunyi begitu. Memang harus ditulis pengurus ranting. Kalau badan otonom harus pimpinan cabang, anak cabang, ranting dan seterusnya. Ini memang aturan di organisasi kita. Sehingga bukan masalah apa-apa, kita tertib organisasi ini sudah mulai kita galakkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya pesannya itu. Ada 3 tadi ya. Ada Nahdlatul Saniyah, jangan terlena dengan fasilitas yang sekarang ada. Kalau kita tidak menerapkan ayat
La ing zakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabil lasyadid. Hancur kita. Jangan karena sekarang fasilitasnya hebat, sak senenge dhewe kelalen karo identitas organisasinya, bisa hancur. Nanti 2026 ini taruhannya. Kita lihat apakah kita masih bisa berjaya. Semuanya ya tergantung dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di NU, semuanya tergantung dari itu. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang kedua adalah hitoh kultur. Kita galang kembali lah hubungan dengan masyarakat kita yang ada di struktur ataupun yang di masyarakat. Sehingga masalah ini pernah menggema rame. Kalau nek sampean ingat, ada kiai di atas panggung gembor ora NU-NU-nan. Ya karena tadi itu kultur kurang menyambangi kultur. Jadinya muncul seperti itu. Yang merasa tidak di partai ini, di partai lain, perasaannya bukan orang NU, akhirnya gembore ora NU-NU-nan. Padahal NU-nya tidak seperti itu juga. Maka ini yang ke depan perlu kita gagas bareng-bareng. Dekati masyarakat agar mau rame-rame. Sehingga NU itu kalau dikatakan 90 juta ya plus 90 juta. Ojo 90 juta diteluk sing ngajeng wong piro, ojo. Ini karena kita kurang dekat dengan kultur kita. Kita di struktur, enjoy dengan struktur kita, asik dengan rapat-rapat kita, asik dengan kegiatan kita, lupa dengan kultur. Ingat itu ya, termasuk adik-adik yang dari IPNU, IPPNU, ini disamperilah para pelajar-pelajar ini ya. Kita sudah fasilitasi banyak hal untuk IPNU agar ke depan bisa lebih baik. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.